Kenapa pedang itu bergetar setiap kali mendekati darah bangsawan? Pedang itu bukan benda mati. Ia punya dendam. Saat ia menyarungkan naga puspa dan mendengar bisikan dari logamnya sendiri, "Jangan kau lindungi mereka." Pedang itu bukan sembarang pusaka, dibentuk dari serpihan meteor, ditempa oleh Empu Ranubaya. Empu Ranubaya mati dibakar hidup-hidup karena menolak membuat senjata untuk raja. Kamandanu mewarisinya bukan karena darah, tapi karena luka. Ia satu-satunya yang berani menyentuhnya tanpa terbakar. Sejak itu, hidupnya berubah. Setiap kali ia menghunus naga puspa, tubuhnya ringan, tapi jiwanya tenggelam seperti ditarik ke jurang. Bayangan masa lalu datang. Raja tertawa di atas mayat rakyatnya. Perang, pengkhianatan, dan satu wajah yang terus muncul. Ayahnya sendiri. Tapi ia memilih jalan rakyat. Ia membela desa-desa yang dibakar oleh pasukan kerajaan. Kamandanu melawan saudara-saudaranya sendiri. Ia menjadi buronan. Pedang itu semakin haus darah. Suatu malam, seorang anak kecil membawa surat dari Empu Ranubaya. Surat yang tak pernah sampai. Pedang ini bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingat. Selama ini ia pikir naga puspa adalah alat keadilan. Ternyata ia hanya memperpanjang kutukan. Di medan perang terakhir, ia berdiri di antara dua pasukan. Di satu sisi, pasukan rakyat yang percaya padanya. Di sisi lain, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh kakaknya sendiri. Ia menghunus naga puspa. Pedang itu bergetar, langit mendung, tanah retak. Ia menancapkan pedang ke tanah dan berteriak, "Cukup!" Semua terdiam. Pedang itu menyala. Bayangan Empu Ranubaya muncul di langit. Ia berkata, "Keadilan bukan di ujung senjata, tapi di hati yang berani berhenti." Pasukan rakyat mundur. Pasukan kerajaan membeku. Kamandanu berjalan pergi, tanpa pedang, tanpa gelar, tanpa kemenangan. Kadang, yang paling tajam bukan bilah besi, tapi luka yang tak terlihat. Kamandanu bukan pahlawan. Ia hanya manusia yang pernah percaya bahwa membunuh bisa menyembuhkan. Dan naga puspa, ia tetap tertancap di tanah, menunggu generasi berikutnya, menunggu. Siapa yang cukup gila untuk percaya bahwa dendam bisa diwariskan? Kamandanu berjalan ke arah utara, ke tempat yang tak ada nama. Ia tak membawa apa-apa, hanya luka. Di balik kabut, ia bukan lagi pendekar. Ia hanya bayangan yang pernah menolak menjadi raja. Dan di tanah yang sunyi itu, naga puspa tetap tertancap, tak bersinar, tak bicara, tapi menunggu. Dan jika suatu hari kau mendengar suara logam bergetar di tengah padang sunyi, jangan dekati, itu bukan panggilan, itu peringatan.